Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma 'ulama'ika al-'amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama menggali hikmah, belajar agar kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, agar kita semakin mudah menjauhi kemaksiatan, agar kita semakin mudah menjauhi segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-51. Bunyinya begini, bismillah. Keberhasilanmu dalam memerangi hawa nafsu dan kesombongan adalah di saat dirimu lebih rindu untuk mengetahui kekuranganmu daripada kelebihanmu, dan lebih senang saat dirimu ditegur daripada disanjung. Ada satu pekerjaan yang luar biasa besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan itulah yang membesarkan ego aku yang menjadikan orang itu sombong. Kesombongan. Kalau kembali kepada apa yang disabdakan Nabi, bagaimana dengan kesombongan? Orang yang dengan kesombongannya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Di dalam hatinya ada kesombongan, hukuman dari Allah. Dan kesombongan itu membawa kehancuran, kerusakan. Dari kesombongan ini akan beranak pinak menjadi punya menghadirkan penyakit hati yang banyak sekali. Benci dari sombong, karena seseorang tidak mau dilampaui oleh yang lain, maka dia menjadi benci, ngedengki, menfitnah, menggunjing, dan seterusnya dari sombong. Dan suburnya kesombongan karena orang tidak bisa memerangi hawa nafsunya. Tidak biasa memerangi hawa nafsunya, dia yang dikit-dikit adalah hawa nafsunya, nuruti hawa nafsunya. Muncullah si sombong. Dan memerangi hawa nafsu yang disebutkan bahwasanya nafsu itu ammarah bisu. Selalu mengajak orang untuk melakukan kekejian, kejelekan. Dan sebab kebaikan segala kebaikan adalah fi mukhalafatil hawa, di dalam kita bisa melawan, memerangi hawa nafsu kita. Dan diisyaratkan oleh baginda Nabi dalam satu riwayat, biarpun para ulama memperselisihkan tentang kesahihannya, akan tapi maknanya benar, dan ada sebagian mengatakan hadis ini adalah hadis yang bisa dihadirkan untuk semacam ini. Waktu Nabi mengucapkan, bersabda, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kami kembali daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat Nabi bingung.
Di perang Badar yang sedahsyat itu disifati dengan jihad kecil. Lalu bagaimana jihad yang gede itu? Dikatakan oleh baginda Nabi, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang membawa kita kepada kesombongan, kedengkian, kebencian, hawa nafsu. Maka ini adalah harus kita berjuang untuk itu, memerangi hawa nafsu dengan perjuangan yang tidak ada hentinya. Sampai nyawa dicabut. Selagi belum, tetap saja itu akan mengiringi. Hawa nafsu ini akan ada, sebab ada di dalam diri kita. Para ahli tarbiyah mengatakan akhbath min sab'ina syaitan, lebih kecil, lebih menyeramkan, lebih menakutkan, lebih merepotkan daripada 70 syaitan. Karena ada di dalam diri kita. Ini maka waspada. Akan tapi secara umum ada. Kalau kita ingin tahu kita ini sudah mampu belum memerangi hawa nafsu, memerangi ego kita, kesombongan, keakuan, itu tandanya adalah kalau seseorang itu adalah sudah dia lebih senang mengetahui kekurangannya daripada kelebihannya. Jadi dia akan selalu sibuk mencari kekurangan di dalam dirinya. Untuk dijadikan modal untuk mengadu kepada Allah. Modal untuk mohon ampun. Untuk modal untuk membuat perubahan. Sebab yang tidak merasa punya kekurangan, dia susah membuat perubahan. Jadi keberhasilanmu dalam memerangi kesombongan di dalam dirimu, keberhasilanmu di dalam memerangi hawa nafsumu adalah ditandai kerinduanmu. Engkau lebih rindu, lebih senang untuk melihat kekurangan dirimu daripada melihat kelebihan di dalam dirimu. Akan tapi yang banyak dari kita adalah lebih senang melihat kelebihan dari diri kita sehingga terlena dan lupa melihat kekurangan. Sehingga orang seperti itu tidak akan bisa berbenah, bahkan dia dengan kesalahannya pun merasa tidak bersalah. Dan alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan kebaikan-kebaikannya sehingga tanpa ia sadari dia melakukan kejahatan, dosa, maksiat di balik kebaikan yang ia lakukan. Maka perlu sekali kita terus mengontrol diri kita sendiri. Memantau, memperhatikan, mencermati. Di saat kita ingin melakukan kebaikan, jangan sampai ternyata hawa nafsu masuk di dalamnya. Orang bisa saja membantu masjid, membantu pesantren, membantu apa saja, membantu kebaikan. Akan tapi di saat dia melakukan kebaikan, di saat melakukan kebaikan, ternyata dia pun juga dengan cara yang haram. Berarti belum kenal Allah dengan sesungguhnya. Dia mengambil dengan cara yang haram. Lalu dia melakukan kebaikan dengan yang haram tersebut. Ia menduga bahwa dengan itu semua ia akan dapatkan pahala. Padahal dia mendapatkan dosa, yang dosa itu sendiri tidak bisa ditebus, tidak bisa dibayar dengan kebaikan yang dilakukan. Artinya apa? Amal, pahala kebaikan yang dilakukannya belum tentu bisa menutup dosanya. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba seperti itu. Nah, orang kalau ingin melihat kebaikannya harus dengan niat betul, dengan hati yang tertata bahwasanya ia ingin menghadirkan syukur, mensyukuri karunia Allah. Allah telah memilihnya untuk melakukan kebaikan. Tanpa ada niat yang benar, maka sesungguhnya melihat kebaikan yang dilakukannya justru menjadikan dia buta dengan kekurangan yang selama ini dilakukan, yang bisa saja itu menghapus dan menghabiskan pahala kebaikannya. Sehingga benar-benar kita harus waspadai hawa nafsu kita itu yang menjadikan pahala, menjadikan amal ibadah yang banyak ternyata menjadi tidak ada artinya karena hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, jika kita adalah orang yang biasa memerangi hawa nafsu, kemudian kita ingin memerangi kesombongan, lihat di dalam diri kita. Kalau kita lebih senang mencari atau melihat kekurangan kita, maka ini tanda benar. Kalau dia memerangi hawa nafsu dan dia memerangi kesombongan.
Kemudian tidak sibuk melihat kebaikan dalam dirinya. Karena yang selalu melihat kebaikan dalam dirinya itu tadi bisa saja terlena. Dia lupa bahwasanya banyak kekurangan. Kemudian lebih senang jika diingatkan daripada disanjung. Diingatkan. Kalau kita melihat seorang besar, kalau kita orang kecil diingatkan, kemudian kok patuh karena diingatkan oleh orang-orang yang lebih di atas kita secara umur, secara ilmu, secara macam-macam, maka itu sederhana. Tapi yang hebat lagi adalah jika ada seorang hamba diingatkan oleh orang yang secara zahir adalah bawahannya, ternyata dengan lapang hati menerimanya, maka itulah orang yang telah berhasil memerangi hawa nafsu dan memerangi kesombongannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah pada zaman itu, orang tertinggi di zaman itu. Ternyata suatu ketika ada satu daripada sahabat Nabi SAW yang mengangkat tangan dan mengingatkan tentang kesalahan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena beliau adalah orang yang dididik langsung oleh Rasulullah. Maka peringatan atau kritikan yang disampaikan oleh bawahannya tidak ditanggapi dengan marah, kebencian atau bahkan menjatuhkan hukuman kepadanya, tidak. Bahkan beliau berterima kasih, bergegas mengangkat tangan beliau lalu mendoakan Allah, rahimallah imra'an ahdali uyubi, ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan, menampakkan kepadaku aib dan celaku. Nah ini, mendoakan, ditegur mendoakan. Maka sekarang kita sendiri, korek diri kita sendiri, gak usah nengok orang lain, gak usah nengok siapa saja. Di saat kita diingatkan oleh orang yang di bawah kita, bahkan mungkin dengan cara yang tidak baik, apa yang ada di hati kita. Kalau ternyata di saat kita diingatkan dengan cara yang kurang baik, atau orang yang secara zahir ada di bawah kita, kemudian kok tiba-tiba kita berubah, nggak mau lagi duduk dengannya, nggak mau lagi ngomong dengannya, sedikit menjauh, maka ketahuilah, catat, dia adalah orang yang sombong. Dia belum bisa merangi hawa nafsunya. Diingatkan malah menjauh, diingatkan malah memusuhi, dan alangkah banyaknya orang semacam ini. Kita nggak perlu nengok orang lain, kita belajar untuk diri kita sendiri. Pastikan bagaimana di saat kita diingatkan oleh seseorang, baik dengan cara yang baik atau tidak baik. Yang jelas jika ada orang mengingatkan kita tentang sebuah kebaikan atau mengingatkan kita agar kita menjauhi kemungkaran, atau di saat kita melakukan kesalahan lalu ada orang mengingatkan kita, sebetulnya dia menyelamatkan kita kok. Dengan cara apapun kita harus pahami tujuannya apa. Kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memisalkan seorang yang diingatkan dengan cara yang tidak baik, keras. Beliau memberikan contoh yang hissi, sifatnya sesuatu yang bisa dibayangkan, dilihat, dan ya ini bukan sesuatu yang maknawi. Membuat satu contoh yang terlihat, yaitu kalajengking. Beliau membuat contoh kalajengking. Ada seseorang yang tiba-tiba ada kalajengking yang merayap di leher, di bajunya, kemudian sudah mengarah ke leher. Kalau seandainya di saat kalajengking berada di leher, lalu yang punya leher itu kemudian menggerakkan tangannya langsung ke belakang, megang, dan dia tidak tahu kalau itu kalajengking, mungkin dipegang langsung akan nyengat itu kalajengking. Karena kalajengking di saat disakiti tidak akan reaksi dan akan melawan, dia bela diri. Rupanya orang yang kawannya yang ada di belakangnya itu segera mengambil kalajengking dengan suara lantang, teriak dan memukul kalajengking sampai mati. Berpukul, kalajengking. Kata Imam Ghazali, lihat, apakah orang yang di lehernya ada kalajengking tadi dibentak begitu lalu marah setelah melihat kalajengking terkapar begitu? Jawabnya adalah tidak, dia terima kasih, biarpun dia diingatkan dengan cara yang keras, bahkan mengangkat suara kalajengking. Akan tapi terbukti ada kalajengking yang terkapar. Dia tidak marah, karena apa? Kalau tidak dibegitukan mungkin sudah nyengat lehernya. Urusan begini sama sebenarnya dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa kok kita diingatkan oleh saudara kita tentang kebaikan ternyata berubah wajah kita? Lihat diri kita sendiri, tidak usah lihat orang lain.
Kenapa seorang istri diingatkan suami langsung merubah cemberut yang keluar? Kenapa seorang suami di saat diingat oleh sang istri lalu dia langsung keluar dari rumah, banting pintu dan seterusnya? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Diri kita sendiri, nggak usah tengok orang lain. Bagaimana di saat kita diingatkan? Perangilah hawa nafsu dari sini. Jika ada orang mengingatkan kepada kita tentang kebaikan atau tentang kesalahan yang kita lakukan, ayo kita balas dengan kebaikan. Sayyidina Umar bin Khattab diingatkan langsung memanggil keluarganya. Ada apa di rumah? Dijawab, tidak ada apa-apa ya khalifah, kecuali ada satu karung, satu bungkus, satu kis, satu wadah karung. Anu gandum. Kata Sayyidina Umar, bagi dua, separuh untuk kita dan separuh untuk orang tersebut. Allah. Alangkah indahnya kalau ada orang yang menunjukkan kekurangan kita, mencaci kita, mengolok kita, maka kita berikan hadiah kepadanya. Allah istimewa. Ya inilah yang harus kita pahami. Bukan lebih senang disanjung, dan sanjungan menjerumuskan. Kalau orang mencari sanjungan manusia, maka dia tidak akan mulia sesungguhnya, karena yang menyanjung itu manusia. Tapi kalau sudah disanjung oleh zat yang maha agung, maka dia agung. Yang menyanjung adalah zat yang maha mulia, maka dia mulia dengan sesungguhnya. Maka dari itu mari koreksi diri kita, bagaimana kita menyikapi reaksi-reaksi menyikapi sesuatu yang terjadi di kiri kanan kita. Apakah itu olokan, cacian dan seterusnya. Apakah kita masih sering marah, atau kita ngedendam, atau tiba-tiba hati kita kesel, dan ketahuilah maka di saat hati kita kesel, gundah, marah, maka ketahuilah hati kita masih kotor. Ini bukan main-main, bukan action. Coba sih, kalau memang hati kita benar baik, bersih, rindu kebaikan, diingatkan langsung terima kasih. Wong dia menghadiahkan kepada kita kebenaran. Kata Sayyidina Umar rahimahullah, imru'an ahda li uyubi, telah menghadiahkan kepada aku tentang aibku, kecelaku. Senang, terima kasih, bergembira. Lalu kenapa kita harus marah? Maka yang sering kami serukan, tolong budayakan dalam perkumpulan kita, di rumah kita, kantor kita, perusahaan kita, atau apa saja. Budayakan budaya indah, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Bukan sekedar mudah mengingatkan, tapi harus mudah diingatkan. Ada orang pandai mengingatkan, tapi di saat dia diingatkan berubah wajahnya. Ada orang yang di saat diingatkan begitu senang dan girangnya, cuman dia di saat melihat kawannya melakukan kesalahan tidak berani mengingatkan. Karena apa? Kecil hatinya, bukan pemberani. Maka sebaik-baik orang adalah yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Maknanya apa? Di saat diingatkan dia akan senang, karena telah ditunjukkan aib dan kekurangannya untuk dia berbenah. Nah ini, memerangi hawa nafsu ceritanya panjang. Ini salah satu saja tanda ini. Kalau memang ternyata kita itu diingatkan oleh seseorang saja kok gara-gara caranya yang kurang tepat di dalam mengingatkan, kok kemudian kita langsung berubah wajah, langsung catat diri kita hati kotor, belum bisa merangi hawa nafsu. Tapi ini urusan pribadi ya. Kalau urusan Allah diganggu ya kita marah. Nabi Muhammad direndahkan, Nabi Muhammad dicaci, Al-Quran dijaga, kita harus marah. Akan tapi yang kami maksud di sini adalah diri kita sendiri, aku yang punya aku, ego. Di saat kita diingatkan oleh seseorang ternyata yang ada girang dan senang, bahkan diam-diam kita ingin membalas kebaikannya dengan balasan yang banyak, yang besar, maka ketahuilah hati yang tulus, hati yang benar, dia telah sukses di dalam memerangi hawa nafsu. Subhanallah. Ingat, jangan tolah-toleh, jangan melihat orang. Ini ilmu untuk kita. Semua akan menemui masa-masa. Kita akan melewati, ada orang mengingatkan. Kita pasti dalam hidup kita. Kadang diingatkan ibunya marah, diingatkan orang tua marah, diingat gurunya marah. Masya Allah. Kalau diingatkan gurunya saja marah, bagaimana bisa diingatkan oleh orang yang sepadan dengannya atau orang di bawahnya? Hatinya kotor, nggak bisa dapat ilmu. Diingat gurunya marah, diingatkan orang tuanya marah, diingatkan ibu bapaknya marah. Masya Allah. Tapi lihat orang mulia, dia telah berhasil memerangi hawa nafsunya. Dia lebih senang melihat kekurangannya daripada kelebihannya, dan dia lebih senang jika diingatkan, bukan di saat disanjung. Kalau disanjung dia gelisah, sedih, dia takut kalau sanjungan itu adalah menjerumuskannya.
Bicara tentang yang namanya memerangi hawa nafsu, banyak kisah bagaimana memerangi hawa nafsu. Sampai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya-nya bicara tentang, termasuk jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab Minhajul Abidinnya, sampai ada beberapa tahapan aqabah agar kita betul terbebas dari yang namanya hawa nafsu. Dan nafsu luar biasa, ammarah bisu, selalu mengajak kepada kekejian, mengajak kepada kebencian, mengajak kepada dengki, mengajak kepada maksiat, hawa nafsu. Maka ibadah yang luar biasa hebat adalah memerangi hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu. Ditandai dengan tadi yang kami sebutkan, yaitu apa? Pastikan di saat ada orang mengingatkan kepada kita, kita senang. Kalaupun belum senang harus kita pikirkan, kita renungi agar sampai senang. Kenapa kok saya marah diingatkan begitu? Karena sebenarnya karena di saat diingatkan dia marah, sebenarnya dia sombong. Kenapa mengingatkan saya? Ingetin aja, saya lebih tahu dari kamu kok. Sebenarnya sombong begitu. Kalau dia membutuhkannya, diingatkan, dikasih tahu, senang dia. Tawadhu dia, cuman gara kesombongan di dalam hatinya dan dia belum memerangi hawa nafsunya, maka muncullah orang yang marah di saat diingatkan, mendendam bahkan membalas, kamu juga begitu ngingetin saya. Oh, enggak begitu. Kalau ada orang mengingatkan Anda, jangan pandang apakah dia baik atau tidak baik. Yang jelas peringatan yang disampaikan itu akan mengangkat kita, menjadikan kita berhenti dari kemungkaran, menjadikan kita semakin dekat melakukan ketaatan. Tengok diri sendiri, nggak usah tengok orang lain. Di saat ada orang mengingatkan kita, apa yang ada di hati kita? Kemudian apakah kita tergolong orang yang selalu mencari kesalahan kita untuk kita mohon ampun kepada Allah, lalu berubah diri kita menjadi lebih baik dari kekurangan? Maka tidak akan bisa membuat perubahan kecuali dia menyadari tentang kekurangannya. Kita ulang hikmahnya, bunyinya begini: keberhasilanmu dalam memerangi hawa nafsu dan kesombongan adalah di saat dirimu lebih rindu untuk mengetahui kekuranganmu daripada kelebihanmu, dan lebih senang saat dirimu ditegur daripada disanjung. Inilah yang bisa kami hadirkan tentang hikmah yang ke-51. Semoga semua dari kita bergegas untuk menengok kepada dirinya, apakah kita tergolong orang masih nuruti hawa nafsu, atau kita sudah mulai bisa memerangi hawa nafsu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, memuliakan kita, membersihkan hati kita, menjadikan kita tunduk dan patuh kepada segala kebaikan kemuliaan. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan semua diberi kepanjang umur, dijauhkan dari segala malapetaka, sehat berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.